hanya telat di teorinya doang ya. Untuk prakteknya sama kok ya. Oke, Pandas, Marvel. Oke ya, ini apa namanya collabnya, ini Kaggle-nya ya. Kalau contekan-contekan library bisa di googling aja, Python Pandas misalkan, ya ada banyak dokumentasi ya, ada banyak contekannya gitu. Sama seperti kita ngoding ya, mau Laravel, mau CI, itu pun banyak contekannya gitu. Nah, yang pertama tadi adalah mengimport ya. Ini di modul yang saya pakai ya. Ini kita hubungkan dulu. Di modul yang saya buat ini itu sudah saya tambahkan penjelasan ya, biar nggak bingung ya. Biasanya tuh orang tuh bingung ya, misalkan ini untuk apa? Oh ini ada yang kurang satu ternyata. Untuk apa namanya ya? Untuk mengakses folder itu aja. Oke. Saya copy aja dulu deh yang panjang-panjang. Ya, ini udah connect. Coba kita pastikan aja. Kita coba hubungkan collab sama drive-nya ya. Form google.collab import drive ya. Drive.mount content drive, content G drive ya. Kita jalankan dulu. Ya, nah ini muncul nih ya, sambungkan ke Google Drive gitu. Ini pakai akun saya sendiri. Lanjutkan. Nah, ini udah tersimpan harusnya nih. Ya, sambil menunggu di collab ya, kita misalkan ambil contoh dari farmasi ya. Pas banget ada farmasi. Kita ngambil berdasarkan relevant date juga bisa. Ya, yang terbaru atau yang terlama boleh. Medicine detail misalkan. Ini bisa di-download ya. Di sini kita bisa cek deskripsinya ya. Isinya apa aja ya. Saya pribadi kurang tahu ya, isinya apa nih gitu. Saya kurang tahu. Ya gimana Pak Swada? Tadi suaranya agak noise kayaknya. Ya ini di-download aja. Yang sini ya, bukan yang ini. Yang ini aja. Ini download notebooknya soalnya. Oke ya, CSV dapat nih. Download, kita cek, kita ekstrak. Medicine detail. Nah, CSV 1 data 4 MB ya. Kalau di sini tertulis 11.000 ya. Oke, ini udah connect ya. Biasanya itu ada di sini. Ya, diklik sini Google Drive, My Drive ya. Nah, nanti silakan bikin foldernya ya. Kalau saya pribadi di sini saya bikin folder namanya collab. Nah, ini collab notebook. Ya, di dalam collab notebook ini saya membuat folder lagi ya. Folder baru misalkan namanya farmasi gitu ya. Nah, karena ini baru bagi saya ya, saya nggak tahu apa yang menjadi olah dari data farmasi ini. Collab farmasi. Nah, data tadi kita kopikan ke sini ya, kita masukkan. Oke. Oke ya. Kalau udah kita masukkan pandasnya. Kode ya, kode. Biar nggak lama, copy aja deh ya. Saya takut waktunya lamaan. Ya, kita copy aja nggak apa-apa. Ya. Ya, tidak. Oke, udah bisa ya. Kita import pandas, ASPD, NumPy, ASNP, PyPlot, ya, PLT, Seaborn, SNS sama OS gitu ya. OS mau disingkat jadi apa? Jadi S doang gitu ya.
Ini cuman dikit doang ya OS gitu. Nah, kemudian kalau udah kita kita akses kode foldernya ya. OS ya, OS ini, OS chadir ya. Nah, biasanya yang perlu teman-teman ubah itu yang ini nih, yang belakang ya. Sesuaikan dengan nama foldernya. Misalkan di drive teman-teman ada data apa ya, data tesis, data skripsi gitu kan. Di dalam itu, di dalam folder itu, di drive itu ada apa aja gitu. Ya, sampai masuk ke folder yang kita inginkan. Tadi kan saya bikin baru deh, namanya farmasi. Ya, farmasi. Kita jalankan. Ada yang error. File not error. Direktorinya nggak ada farmasi. Sebentar. Ini sudah saya konekkan ya. Saya jalankan lagi coba ya drive-nya. Oke, ini import udah. Nah, biasanya Python itu seperti ini ya biasanya. Biasanya itu ketika kemarin saya coba dari atas ke bawah itu benar gitu kan. Terus saya salah ketik satu, saya itu lupa salah ketik apa. Habis itu yang atas semuanya error gitu ya. Karena variabelnya semuanya berubah gitu. Nah, ini kita coba cari dulu ya. OS hadir, content, file not found. Collab notebook. Udah masuk ya farmasi. Coba kalau Marvel masuk nggak? Saya coba yang ini, coba apakah masuk. Nah, ketika saya menemukan masalah seperti ini ya kemarin, saya close ya, saya open lagi gitu ya, malah berhasil. Agak aneh ya. Jadi untuk Python sendiri itu itu kan free ya, open source ya. Mungkin untuk pengolahan statistika mungkin enak di sini ya karena kan free. Ya, cuman kan minusnya di sini adalah banyak kode coding yang mungkin harus dipahami ya, harus ya mungkin dihafal atau dipahami ya. Sedangkan mungkin dari mahasiswa lebih enak seperti SPSS ya yang tinggal klik ini sama klik ini itu selesai gitu kan. Nah, kalau di sini ya harus tahu nih istilah-istilah jadir untuk apa. Nah, ini bisa kan? Malah aneh ya. Coba untuk farmasi. Ya, ini saya copy lagi. Bisa nggak? Apa saya typo ya? Kayaknya nggak typo deh. Collab PH R. Kayaknya udah ini enggak ya itu aneh ya. Oke deh nggak apa. Oke kita tadi buka Marvel ya, kita buka mengakses Marvel ya, terus kita timpa lagi karena di farmasi bisa kita pindah di modul aja ya, kita pindah aja. Kita coba OS list dir. Banyak nyamuk ini. List dir. Nah ternyata masuk nih ya. Nah bener kan isinya hanya medicine detail.csv ya. Kalau kita buka, oh seperti ini nih ya. Saya nggak tahu nih apa nih image dan kawan-kawan ya. Ini mungkin nama obat ya Pak ya. Avastin, Augmentin, nama obat betul. Nama obat Pak. Nama obat ya. Oke, apakah benar 11.000? Ini kan luar negeri Pak. Rata-rata obat di luar nih. Obat luar ya? Oh, oke. Coba Paramex itu nggak ada situ. Produk lokal. Oh iya, nggak ada. Paramex yang sempat viral kemarin ya gara-gara apa? Anemia aplastik ya. Anemia plastik. Ternyata benar ya 11.000 data. Wah ini enak banget ya dataset 11.000 data. Oke ya, tadi udah masuk ya. Saya mohon maaf ternyata yang ini nggak tahu kenapa deh ya. Dimaklumi Pak, masalah teknis. Ya teknis ya. Python keren gitu memang. Ya kayak kemarin, wah harus semua merah. Saya close, saya buka lagi. Lah kok bisa gitu.
Nanti hanya untuk cari koma yang salah habis 2 jam, Pak. Iya itu maksudnya. Susah gitu. Daripada buang waktu deh kayak gitu. Oke, terus kita coba nih ya. Akses ya, medicine details.csv. Ya, kita pakai movie data, tapi karena kita pakai farmasi ya, berarti apa ya? Farmasi data itu aja ya. Jadi ini variabelnya ya, kita bikin variabel ya. Membuat variabel kemudian membaca data tersebut ya. Ya otomatis yang bawah error ya, otomatis ya karena ya ini ya sudah saya ganti ya, sudah saya ganti farmasi data. Ya, variabelnya saya ubah gitu. Oke ya. Farmasi underscore data sama dengan PD dari underscore CSV ya. PD itu apa? PD itu pandas yang atas tadi ya. Kalau kita ngetiknya pandas, kalau banyak kan agak repot ya. Terus underscore CSV ya, karena data yang kita panggil itu CSV di sini. Nah kalau teman-teman ya Pak sudah mengambilnya data JSON ya udah underscore JSON ya underscore XML ya. Kalau data yang dibaca adalah JSON atau XML kayak gitu. Excel pun sama kayak gitu ya. Nah karena variabelnya udah dapat, udah kita isi, udah kita cek farmasi underscore data info. Kita lihat di farmasi ini isinya apa. Nah, ternyata ada 11.000 sekian data ya. Kolomnya ada berapa? Kolomnya ada 9 ternyata. Nah, di mana di data di sini tidak ada data missing ya, data nul ya. Semuanya terisi ternyata. Ini ya. Keren ya kalau termasuknya isi ya. Jadi nggak ada data kosong, hilang. Ya, ada medicine name, composition, use, set effect, ya, image URL, manufaktur, dan kawan-kawan lah ya. Nah, di sini ada tipe datanya, ya, tipe datanya ini juga penting juga ya untuk analisis nanti. Terus, nah, kita cek ya isi datanya ya, farmasi data farmasi data ya. Karena yang kita pelajari tadi kan ada indexing tadi ya, indexing display data ya, head, tail, sama sampel. Nah, di sini kita lihat ya datanya ada apa aja gitu. Oke, kalau misalkan pengen melihat 10 data, udah 10 aja gitu yang paling utama. Ya. Dan dari 0 ya, indeks 0. Gimana kalau tail ya udah kita panggil variabelnya farmasi data.tail. Ini setting 5 ya, 5 terbawah ini. Gitu. Nah, terus yang terakhir indexing tadi ya, indexing. Misalkan kita mau ngatur indeksnya farmasi ya, kita mau mencari di indeks tertentu misalkan. Ya, di sini 0 sampai 11825 ya, banyak banget ya. Misalkan nah, di sini saya belum tahu ya apakah ada data duplikat atau enggak ya. Untuk penjelasan data duplikat mungkin next aja ya. Karena salah satu syarat apa namanya? Suatu kolom jadi indeks ya itu agak boleh ada data duplikat ya. Sama seperti primary key ya. Itu kan kalau kita mencari primary key dengan nomor 5 ya. Kalau misalkan ada dua data yang sama kan bingung kan gitu. Nah, biasanya tuh gitu. Ya, kalau misalkan sudah dipastikan nggak ada yang duplikat ya, silahkan nih misalkan pengen ngeset indeksnya itu dari dari medicine name ya. Pastikan besar kecilnya sama ya. Spasinya kalau ada underscore ya kasih underscore, kalau nggak ada ya spasi ya. Kalau gabung ya harus sama, harus persis ya. Karena nanti akan error ya kalau nggak.
Oke, oke, kita coba. Nah, jadi setelah kita misalkan tadi case-nya adalah kita mengubah menjadi medicine name ya untuk indeksnya, untuk PK-nya kita ubah jadi medicine name. Kalau misalkan mau mengakses data obat tersebut, ya udah kita ketik nama obatnya ya. Misalkan tadi Paramex gitu ya kalau ada. Tapi karena nggak ada ya udah. Tetapi karena kita belum nyampe ke duplicate data tadi, jadi kita manggilnya nomor indeksnya ya. Misalkan saya ingin tahu nih data ke 500 ya. Jadi farmasi underscore data pakai log ya, LOC. Ternyata ada Atazis 25 mg tablet ya. Ini kayak nggak asing nama kandungannya ya. Terus fotonya, saya penasaran fotonya gimana ya? Ada nggak? Oh, error ternyata. Hmm. Please check origin image. Bentar. Saya belum tahu ya, karena saya belum baca ininya ya, deskripsinya. Jadi nggak apa-apa deh ya. Terus excellent review dan kawan-kawan gitu. Tipe datanya objek ternyata. Oke, gitu. Terus kalau misalkan mau dibalikin lagi ya menjadi angka, ya tadi yang kita bahas ya, reset index. Ya, jadi farmasi data, reset index. Ya, kenapa saya pakai movie data sama dengan movie data? Ya, karena tadi di sini ini variabelnya saya setting ulang ya. Setelah saya setting di atas, ya, saya setting di atas ya variabelnya yang di atas tadi. Ini saya setting memanggil file ini atau membaca file ini ya di bawahnya saya timpa lagi gitu. Nah, jadi saling menimpa-menimpa gitu. Nah, maka dari itu di sini bisa diganti farmasi farmasi data reset index ya. Kalau misalkan yang ini tadi dipakai ya yang ini ya untuk ngeset mengganti indeks menjadi nama kolom begitu. Hmm. Hmm. Oke, belum bisa cek uniknya ternyata. Masih data. Coba bisa nggak ya? Oh, ternyata memang banyak ya, memang banyak isiannya ternyata. Ya, makanya dikasih titik kayak gitu. Ternyata ada banyak banget. Ini saya telit aja dulu. Oke ya, kita akses lagi tadi, akses farmasi data. Ya. Nanti kalau misalkan tadi teman-teman nge-setting indeks ya, misalkan indeksnya diganti ke kemana tadi? Ke medicine name ya. Maka ketika diakses datanya ya, maka di sini angkanya akan hilang gitu. Angkanya akan hilang, akan langsung mengarah ke medicine name gitu. Oke ya. Tapi saya juga agak penasaran ya, ada duplikatnya enggak ya? Masih data, duplicate, sum. Hmm, duplicate, sum. Apakah ada parameternya ya? Saya lupa. Bentar deh ya, saya cek lagi. Saya agak lupa ya untuk duplicate itu
perlu ada parameter nggak di dalam kayak gitu. Apa deh. Terus tadi ya ini udah dibahas tadi ya yang log tadi untuk melihat data ke indeks sekian ya, data 10.000 misalkan tadi. Movie data. Ya, typo-typo seperti ini hal yang wajar. Karena kan mengedit data yang lama. Nah, terus gimana caranya kalau misalkan kita pengen melihat kategori tertentu ya atau kolom tertentu gitu. Misalkan kita pengen tahu ya data ke-50 di bagian medicine name-nya doang gitu ya. Misalkan aja. Udah kita misalkan farmasi data.log indeks keberapa, nama kolomnya apa. Itu aja langsung. Ya, ternyata Optimas sirup gitu. Terus misalkan data ke 100 gitu. Ternyata pakai Nasal Spray ya. Saya nggak tahu ini apa gitu. Tapi kalau misalkan ingin melihat semua, pakainya titik dua ya, semua indeks ya, pakai titik dua. Medicine name, terus farmasi. Ya ini nggak ada di PPT ya yang ini. Ya kan karena banyak banget. Ya kalau misalkan mau lebih dari satu kolom ya, satu satu judul, satu kolom. Misalkan saya pengen melihat medicine name-nya sama apa komposisinya ya, misalkan medicine name sama komposisi gitu. Ya, di data ke-50 gitu. Kalau mau langsung ya. Aduh, saya lupa lagi. Farmasi gitu. Nah, ternyata komposisinya pakai ini sama ini kayak gitu. Nah, terus untuk mengecek kolomnya ada apa aja, ya bisa pakai ini juga. Farmasi data dot columns ya, pakai function column ya. Ini function-function yang bisa dipakai juga di Python. Kita ada ini gitu. Nah, mungkin atau saya tambah lagi ya. Ini masih jam tengah 9 soalnya. Gimana Pak Swada? Mau saya tambahkan atau cukup? Polanya sudah Pak, sudah terbaca. Oh ya udah. Oke ya. Jadi kurang lebih untuk cara membaca datanya ya. Jadi yaitu kita konekin dulu ya ke Google Colab ya, ke Colab ke Drive ya yang pertama. Terus kita import perintahnya modulnya apa aja. Terus habis itu kita akses foldernya ya. Jadi sebelumnya pastikan dulu bikin folder dulu nih ya. Jangan lupa gitu. Nah, kalau misalkan udah ya pastikan juga data di Kaggle-nya atau misalkan Pak sudah punya data CSV yang lain ya dari mahasiswa misalkan pengen mencoba mengolah. Nah, biasanya kan kalau data dari mahasiswa atau dari rumah sakit kan banyak data yang kosong tuh ya. Data yang kosong, data yang duplikat ya, mungkin ya. Nah, itu bisa dideteksi ya, misalkan yang duplikat ada berapa kayak gitu. Nah, itu bisa. Terus habis itu tinggal diakses CSV-nya gitu. Nanti dari CSV ini akan tahu ya kolomnya ada apa aja, tipe datanya ada apa aja gitu ya. Karena tipe data yang sering salah biasanya itu di tipe data tanggal ya. Tanggal itu kalau di CSV dimasukin ke Python biasanya terbacanya itu apa ya, objek apa ya, gitu ya. Padahal yang kita harapkan itu adalah datetime ya. Nanti kita akan bahas juga, mungkin minggu lusa kita bahas bagaimana cara mengkonversi tipe data gitu ya. Terus misalkan pengen, kalau contoh yang saya berikan adalah movie ya, movie Marvel. Jadi saya pengen mencari movie Marvel yang durasinya 2 jam. Nah itu bisa diambil dari runtime-nya misalkan kayak gitu ya. Ya misalkan di bawah ini sedikit gambaran aja. Ya pengolahan ini ya, pengolahan Python. Karena di Python sendiri nanti juga ada join ya, join table sebenarnya. Nah di Python sendiri juga kita bisa menambahkan kolom ya. Misalkan tadi ya apa ya, saya ngasih gambarannya di film aja deh ya.
di data film ini ya itu kan ada data budget sama data apa ya, penjualan tiket di dunia ya. Nah, saya pengen tambahkan profit misalkan ya, karena kolom tersebut belum ada di data Kaggle. Nah, itu bisa nih kita pakai ini ya, kita pakai Python ya, kita tambahkan profit ya yang didapat dari misalkan penjualan penjualan tiket dunia dikurangi budget misalkan gitu. Nah, dari situ kita bisa tahu tuh apa aja yang budgetnya tinggi ya. Nah, habis itu bisa tuh divisualisasikan gitu ya. Itulah kenapa kita ada belajar visualisasi ya, ada belajar ini gitu ya. Mungkin Pak Swoda kalau sudah ngambil visual data ya atau data analysis di SI ya mungkin sudah bertemu juga dengan ini ya, tabel-tabel seperti ini ya. Gitu. Karena kalau menampilkan data pakai gambar kan lebih enak ya. Mungkin Pak Swoda lebih paham juga sebagai orang statistik ya. Nah, ini juga akan dipelajari nanti gitu. Gitu Pak Swoda ya untuk malam ini ya, sedikit pancingan ya, pancingan data Kaggle. Kali aja mau mencoba-coba seperti waktu CI Laravel ya, mau langsung dicoba-coba gitu. Sekali dipancing langsung coba-coba gitu kan. Silahkan kalau mau coba-coba dulu, paling enggak ini nyamuknya. Paling enggak kita tahu nih ya bahwa di Python itu bisa mencari data CSV, membaca data CSV, membaca Excel, JSON sama XML ya. Cuman saya belum mencoba ketiganya ya, baru CSV doang ya. Karena saya juga masih mencoba-coba. Ya, malah niatnya ini mau saya jadikan jurnal ya, walaupun jurnal Sinta ya kalau dari Kaggle mungkin berapa? Sinta 4, Sinta 3 mungkin ya. Gitu ya. Ya yang bukan big data ya. Gitu akan saya coba dulu. Gitu. Gitu Pak Suada. Ada yang mau ditanyakan? Paham mungkin? Atau mau diskusi silahkan. Ini Pak, terkait penggunaan collab Google ini, sebenarnya fungsi utamanya untuk pengembangan kode atau seperti apa Pak? Maksudnya desain kode Python untuk proyek kolaborasi atau hanya untuk menampilkan grafik? Gitu ya. Jadi kalau di pemrograman web kan kita ada Visual Studio Code. Nah, Ya. ya kalau di Python ya ada nih ya, ada text editor namanya Google Colab ya. Enaknya di situ adalah yang pertama online. Jadi saya tadi movie analis ini itu saya kerjakan di rumah gitu kan. Saya bawa ke kantor, saya bawa ke laptop itu masih aman itu ya. Salah satu keunggulannya. Terus Google Colab itu juga ini apa namanya sudah terhubung dengan Drive juga gitu ya, lebih enak. Nah, cuman oh ya, kalau Visual Studio Code sebenarnya itu juga bisa dipakai untuk Python juga, Pak. Ya, Visual Studio Code. Aduh, udah ada belum di sini ya? Ini komentar baru soalnya, Pak. Aduh, kayaknya belum diinstal kayaknya ya Visual Studio Code-nya. Gitu. Nah, tapi di VS Intinya Code itu bisa untuk collab Google ini cloud untuk ini ya coding untuk untuk Python. ngeran aja lah, ngeran program Python gitu aja intinya. Oh. Running Python gitu. Cuman online gitu ya. Saya malah lebih enak pakai ini gitu kalau untuk Python ya, karena tidak banyak ekstensi yang digunakan. Kalau saya pakai Visual VS Code, saya install ekstensi kadang bertabrakan dengan yang lain terus malah error gitu. Wah, agak riskan gitu. Ya udahlah pakai Colab aja deh kayak gitu. Sebenarnya pakai Kaggle juga bisa. Kaggle itu juga menyediakan apa namanya? Untuk run ya, untuk ngerunning
Coba saya coba dulu. Untuk nge-running Python juga bisa di sini ya. Ini juga ada sama. Ya, cuman saya entah kenapa lebih suka collab ya karena gabung sama Drive itu gitu. Hmm. Gitu. Nah, terus ini Pak, ini kan mirip lah dengan uh, Visual Studio Code, Mhm. tapi versi punyanya Google. Iya. Nah, terkait data yang dipakai sebagai database untuk ditampilkan secara visual tadi, termasuk di dalam tampilan statistiknya tuh. Itu kan Mhm. menggunakan beberapa file ekstensi tadi yang Bapak sampaikan, JSON, kemudian ada XML, XML, dan apa tadi ekstensi CSV. ya CSV. Mhm. Nah, ini kan kalau di website, kalau kita buat pengembangan website, biasa kan database-nya itu dari ini SQL. Mhm. Nah, gimana caranya misalnya tadi Python membaca SQL tadi sehingga datanya itu Pak bisa dinamis sesuai Oh, dengan ini. oke. Oke. Kalau real time ya, saya saat ini belum tahu ya kalau real time ya, tapi kalau yang saya gunakan biasanya itu pakai Tricky ya, saya pakai trik. Jadi di website saya, ya itu saya buat, apa namanya, ekspor ya, ekspornya bukan Excel ya, ekspornya CSV gitu. Saya ekspor CSV, kemudian, saya upload manual tuh ke Python-nya untuk diolah, begitu. Nah, cuman untuk real time-nya ya, ya ini, eee, belum tahu ya, tapi saya pernah tanya juga ke Mas Hendry, ke Bu Tiwi, sorry, ke Bu Tiwi juga katanya, eee, apa namanya ya, Python sama, website itu memang terpisah gitu ya. Jadi memang opsinya adalah, kita ngambil data dari website ya, kita ambil CSV atau Excel, nah terus atau JSON malah ya, nah terus kita masukkan ke Python, kayak gitu. Itu Artinya opsinya. masih manual juga Pak ya ketika Iya, kita masih manual mengirimkan juga. itu. Update-nya update manual juga. Manual Kalau yang juga. mekanisme yang menggunakan API itu gimana Pak? Nah, bentar ini lalernya. Astagfirullah. Nah, ini untuk API ya. Mmm, untuk API kemarin juga saya sudah diskusikan juga, sama Pak Idim juga malah ya, bisa nggak sih kita nge-API collab gitu. Nah, untuk saat ini memang belum bisa ya untuk API. Jadi kalau API yang dimaksud nanti itu mungkin lebih ke database yang ada di apa ya, yang ada di luar website-nya. Nah, cuman, saya kembali ke pakarnya ya, ke pakarnya Python ya, Mas Hendry. Nah, Mas Hendry ini, bisa nggak sih dari Python kita, apa namanya, kita Ambil data. ngambil API ya, ngambil API dari website kita gitu ya. Nah, beliau juga mikir, saat ini sih belum Mas kayaknya deh, kayak gitu. Nah, cuman mungkin ya, mungkin bisa kita coba cari-cari ya, kali aja bisa, tapi untuk saat ini belum sih, ya untuk mengambil, API, yang misalkan dari Python ya, kita ngambil, API dari, website kayak gitu, ya untuk mengambil database-nya gitu. Karena kalau di logika memang prosesnya cukup panjang ya, yang pertama, kita harus, apa namanya, ngumpulin datanya dulu, terus kita bikin kuncinya ya, untuk key-nya, terus habis itu kita gabungkan lagi ke Python, di Python kita olah, terus habis itu kita bikin kuncinya juga, kuncinya ini kita kasih ke website-nya gitu kan, bolak-balik gitu ya. Gitu ya, cukup cukup panjang juga ternyata ya untuk, real time-nya ini kayak gitu. Gitu. Tapi saya juga, kalau di PHP ya, kalau di PHP pasti banyak ya, banyak, keyword-keyword atau coding untuk mengolah data gitu ya. Cuman kitanya aja mungkin masih belum tahu ya untuk, pengolahan data. Misalkan untuk apa ya, untuk
untuk menghitung hipotesis misalkan ya. Nah, mungkin aja kalau misalkan di PHP belum ada codingnya, ya manual ya, kita harus ngitung manual ya, pakai rumus kayak gitu ya. Gitu, paling pakai rumus-rumus. Gitu Pak Suhada. Oh, jadi sebenarnya ada kemungkinan bisa Pak ya, cuman lebih rumit. Lebih rumit ya. Tapi saat ini ya, setahu saya ya, pas saya coba mencari informasi juga ke teman-teman yang di bidangnya juga, saat ini memang belum bisa ya untuk nge-API dari collab ini, kita bikin API-nya gitu. Nah, kita kasih ke website kita gitu, atau sebaliknya gitu. Saat ini memang belum bisa gitu ya. Tapi kali aja nanti ada update informasi yang terbaru, ya nanti akan saya share lagi nanti ke teman-teman semua malah ya. Nah, kali aja ada update informasi yang paling baru gitu, tentang collab gitu. Kayaknya hujan ya. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan Pak Suhada? Terus gini Pak, ini kan saya beberapa ini ya, menggunakan beberapa software statistik nih. Terus saya lihat, wah menarik nih kalau bisa dikembangkan nih software statistik. Iya, gratis loh Pak ya. Uh, Saya mikirnya kenapa nggak di-share ke mahasiswa aja ya, kan berkah gitu loh, udah gratis, nggak bajak gitu, berkah loh. Cuman kalau yang software-software misalnya Minitab, kemudian Amos, SPSS, PLS, Itu itu saya asing semua saya malah. itu harganya lumayan Pak tuh. Lumayan Itu ya. untuk penggunaan pro, maksudnya aplikasi software yang pro. Misal PLS saja, itu produknya Jerman, aplikasi untuk statistik apa itu ya, korelasi. Nah, dia itu ada gambar juga. Dia buat diagram, kemudian menghitung korelasi antara dimensi dan menghitung beberapa nilai-nilai statistik utama di dalam membuat keputusan, termasuk hipotesa dan lain sebagainya tuh. Enak Nah, ya. itu ternyata untuk pakai aplikasi itu yang pro, harganya 500.000 per bulan. 5.000 per Per bulan. bulan, ya, per Untuk bulan, Pak. mahasiswa udah berat itu. Mahasiswa udah berat. Per Nah, bulan itu. ya. Amos punyanya SPSS. Ya, sejenis yang tadi PLS. Ini kan sementara saya penelitian, Pak, pengembangan instrumen. Jadi selain uji klinik saja pengembangan instrumen kuesioner. Jadi ada aspek-aspek yang bersifat sosialnya juga nih penelitian saya. Menggunakan aplikasi seperti itu untuk memudahkan interpretasi data. Ini kan visualisasi datanya lebih mudah diinterpretasikan ketika ada gambar dan angka. Gambar dan angka gabung itu enak kita menjelaskan atau memahami sebuah fenomena statistik. Nah, itu lumayan juga itu. 300-400-an per bulan. Per bulan ya. Kalau SPSS Kalau yang berapa? berbayar sebenarnya Pak itu mahal juga tuh. Berapa kalau 400-an per bulan. Oh, lumayan Yang juga ya. asli SPS Pak ya. Asli Sekarang kan ya. SPS 29. Sekarang namanya itu statistik IBM. Ya. Kalau saya sih punya yang ini Pak. Pajak sih pajak. Itu. Tapi kalau yang mau asli betul itu ya 400. Kemarin saya sudah cek di website resminya ya sekitar 400-an. Kalau dalam rupiah. Per bulan ya. Per bulan, Pak. Lumayan, kalau per tahun ya 4 juta jadinya. Nah ini kan kalau artinya kalau menggunakan coding Python untuk membuat aplikasi yang berbasis statistik seperti itu agak lebih mudah ya, karena memang basicnya sudah bahasa-bahasa statistiknya banyak. Library-nya. Kita coba deh. Ya, walaupun nggak dibahas, tapi kita coba. Iya, misalkan tadi apa ya? Probability, apa ya? Misalkan hipotesis. Nah, ya sedikit gambaran ya, kali aja mau diterapkan. Saya juga sangat setuju. Ya, kalau misalkan Pak Suhada ingin menerapkan Python ke teman-teman mahasiswa ya, karena ya yang pertama free ya, yang pertama ini free,
Minusnya ya paling enggak harus hafal, ya bukan harus hafal, harus terbiasa sebenarnya. Oh nampai, oh pandas gitu aja sebenarnya. Ya kita bikin variabel nilai dengan data seperti ini. Saya lupa ini maksudnya apa. Nggak Ini apa-apa Pak. kayaknya rumusnya ya Pak ya. Iya, nggak usah Rumus T dihafal ya. rumus Pak. Saya juga Ah, pakai konsep gitu Pak, nggak hafal rumus. rumus juga. Ya rumus T ya, tabel-tabel T. Nah ini kalau rumus manual ya. Oh iya ya. Rumus manual. Nah, gimana kalau misalkan kita pakai Python ya? Ini kan ada ini tuh apa sih namanya? Pangkat, kuadrat, apalah gitu saya lupa. Ya, ini kalau pakai fungsi Python ya, yang codingnya seperti ini ya, rumus-rumusnya seperti ini, ya udah kita tinggal pakai SciPy stat ya untuk function Python, kita cari tabel T-nya, ya udah dapat minus sekian kayak gitu. Gitu. Nah, terus misalkan ada kelas nih ya, ada dua kelas. Sebentar. Paling enak mungkin kolerasi deh. Ya, itu kayaknya sering dipakai oleh mahasiswa biasanya ya, hubungan apa terhadap apa gitu. Korelasi ada nggak ya? Nah, ini mungkin akan lebih enak ya. Karena apa namanya? Korelasi. Aduh, bukan ini kayaknya. Coba saya cari lagi. UAS. Mungkin UAS deh. Nah, UAS. Nah, ini ya. Uji hipotesis ya. Nilai sebelum sesudah. Oh, terlalu banyak sesi. Ini saya tutup deh ya. Yang uji hipotesis saya tutup. Ya, gitu dah. Memang harus sabar-sabar ya kalau pakai Python ya. RAM-nya cukup tinggi kayaknya kalau pakai Python. Ya, lumayan lah ya memorinya. Oke ya. Aduh, nggak tahu errornya di mana. Tapi intinya nanti bisa mencari ya, seperti nilai, apakah nilai sesudah itu sama dengan nilai sebelum gitu ya. Nyari t-stat gitu aja. Ya, kalau di SPS kan cuma diklik doang kan gitu. Ya. Nah, kalau di sini udah yang penting tahu modulnya ya, misalkan pakai SciPy ya. Terus kita analisis ya, data sesudah sebelum ya. Terus udah, oh ternyata dari data ini ya, dapat disimpulkan nilai sesudah itu sama dengan nilai sebelum. Mungkin karena nilai P value-nya itu kurang dari 0,05 atau 5% gitu. Ya ini bisa dipakai juga tuh Pak Sodan nih ke teman mahasiswa. Menarik juga gitu. Python enak tuh, free, pengembangannya juga banyak ya. Rumus-rumus pandas kan tadi banyak banget ya rumus-rumus pandas. Ya. Tapi kalau implementatif kayaknya mahasiswa lebih pilih aplikasi yang sudah Aplikasi. kayaknya. Iya, klik gitu lebih Selesai. cepat. Tapi kalau melihat dari segi apa ya, Kecuali Pak keuangan gini Pak, gitu. mungkin pengembangan aplikasinya itu dibuat menarik juga. Jadi misalnya tadi itu kan satu variabel perhitungan tuh, satu uji T misalnya, uji T pra post. Uji T kan misalnya ada independen, ada yang pirate t-test. Kalau itu tadi kayaknya mirip pirate t-test, jadi pre-post. Ya, yang Itu gitu. baru satu tuh uji. baru satu. Baru satu. Nah, lain lagi kalau independen t-test, karena kayaknya konsep perhitungan tadi mirip itu. Nah, kalau misalnya menggunakan SPSS, itu tampilannya itu kita bisa centang mulai dari deskripsi sampai ke berbagai macam analisis. Kalau tidak salah itu lebih dari 50, kurang lebih 100 analisis Pak itu dalam SPS. Jadi nah, kalau ini kan banyak. kita satu-satu tuh.
Iya, satu-satu ya. Jadi Satu-satu. misalkan mau buat Plot. scatter plot ya, Ya, itu pun satu-satu gitu ya. satu ya. Buat person ya satu-satu, person satu udah dapet terus diganti kayak gitu. Ya memang ya salah satu ya ada plus minusnya lah ya, ada harga yang dibayar memang di situ. Jadi mirip dengan ini Pak, aplikasi R nih jadinya. Oh gitu ya malah ya, aplikasi gitu ya. Oh, iya. Tapi bagus nih kalau misalkan untuk belajar apa ya, coding ya, karena ini sering dipakai ya untuk pattern-pattern seperti ini. Itulah kenapa Python itu salah satu program yang paling sering dipakai sampai sekarang ya, yang untuk pengolahan data gitu. Lebih enak. Ya kali aja Pak Zuda mau merubah apa namanya? merubah mata kuliah gitu. Wah, ini kita ganti nih pakai Python gitu. Karena di SI Pak untuk statistik kan kemarin Bu Tiwi pakai SPSS ya. Setelah kita diskusi panjang ya biar nggak banyak belajar aplikasi, akhirnya kita samakan ya untuk pembelajaran data kita pakai Python ya. Bahkan nanti di machine learning besok, data mining besok itu pakai Python juga gitu ya. Jadi satu bahasa tapi difokuskan gitu ya. Kalau banyak bahasa ya pengalaman saya ya, saya bahasa belajar banyak tapi yang paham tuh cuman satu gitu loh. Ya tahu-tahu memang bahasa ini ada gitu kan. Tapi saya itu pengennya satu tapi bisa berguna untuk banyak kayak gitu. Python sama PHP makanya. Sepertinya Pak kalau yang kuliah di SI ataupun dosen SI bagusnya memang basicnya seperti ini Pak. Kan memang pengembangan coding, Mm-hmm. pengembangan atau aplikasi. Nah, tapi kalau sebagai user, makanya kan kalau kalau menurut saya sih kalau kita di SI arahnya adalah membiasakan bahasa program itu sehingga kita bisa membuat aplikasinya. Biarlah kita yang susah, user menggunakan yang baik. Iya. Soalnya saya belum ketemu nih aplikasi apa untuk statistik yang dari Indonesia yang biasa digunakan oleh saintis di Indonesia. Kalau ada mungkin bisa di-share Pak. Statistik ya. Saya mungkin tanya Ya. tanya Bu Tibik dulu ya gimana ya. Ada nggak sih Aplikasi kira-kira gitu? statistik free buatan Indonesia. Iya, pribadi bisa. Ya, tapi kalau orang-orang Indo tanya ya, ya, kenapa nggak pakai Python aja gitu kan? Free. Gitu. Itu kembali lagi kita harus belajar coding lagi. Iya gitu. Kalau Nah, untuk user doang ya, untuk user doang, ya, itu agak repot ya. Mm-mm. Bener, bener, bener. Menarik ya, Python free. Ada lagi mungkin? Silakan Pak Soda. Ada yang mau ditanyakan? Nanti silahkan nih bisa coba-coba. Kebetulan UASnya nanti juga membuat seperti itu juga ya untuk korelasi hipotesis ya. Atau mungkin saya ganti aja ya. Saya ganti pakai seperti tadi ya, mengolah data Kaggle gitu gimana ya. Kayaknya lebih asik gitu ya. Kita langsung mencoba data Kaggle, terus diapain lah bebas gitu aja ya. Saya kasih data, silakan diolah gitu aja. Atau gimana enaknya? boleh Pak dieksplor apa. Jadi nanti kan sesuai dengan modul aja. Tadi kan ada Hmm, modul untuk kayaknya ada explorator exploratory data juga ya. ya ada juga. Ada hipotesis. Hmm. Mungkin mahasiswa bisa kembangkan apa yang bisa itu dikembangkan dari Python. Oh ya, oke. Boleh lah, boleh. Kalau saya sih sebenarnya lebih suka ini Pak yang kayak kemarin proyek. Kalau proyek kan Proyek ya. ya sudah pasti harus ada produk tuh. Ya, kalau ini ya sebenarnya produk datanya ada memang ya, tapi gimana caranya kita olah itu aja sebenarnya. Ya enggak? Oh, Wah, anaknya nangis Pak itu Pak. ada istri. Oke, Tapi oke. ini Pak misalnya ini kan kalau kita menggunakan Python mengolah data tuh aplikasinya bisa berdiri sendiri kah setelah misalnya seperti yang kemarin kita buat tuh, Hmm. baik dalam Oh, bentuk aplikasi website bisa, bisa, bisa. Karena bisa. kalau dari apa yang saya lihat ya, misalkan di Odo itu kan juga pakai Python ya untuk apa ya, untuk SPK, untuk
apa ya? Saya lupa ya untuk apa aja ya. Itu bisa ya, cuman saya juga masih explore ya, tahu dulu nih pattern itu begini. Ya nanti kalau misalkan bisa dikembangkan ke website, ya pastinya saya upload juga di channel saya juga Pak. Saya upload juga nanti. Misalkan udah lulus, oh saya upload baru nih, ya udah silakan aja sharing-sharing aja nggak apa-apa. Soalnya saya sebenarnya tertarik di pengembangan aplikasi dan juga tadi Pengembangan olah ya, data web ya. statistik. Karena Nah, rata-rata kan kalau pengembangan di dunia usaha ataupun di dunia kampus pasti menggunakan data-data yang terus ini dinamis. Nah, itu butuh heeh, data statistik untuk melengkapi website. Kalau websitenya cuma tampilan gambar doang, mhm, terus cuman mhm, tulisan vlog, itu mhm, biasanya kurang ini Pak, kurang informatif untuk dieksplor fenomena mhm. yang ada di situ. Sulitnya kita di SI itu ya namanya pengembangan ya di teknologi itu pasti berkembang ya. Itu yang bikin kita itu ngos-ngosan ya, capek gitu. Udah belajar ini, loh ada apa lagi? Ini, ada apa lagi gitu. Gitu. Bahkan ini ya, materi yang saya share ini yang 3 baru tadi ya, itu benar-benar baru ya. Dan itu semester kemarin-kemarin ya, 2 semester kemarin itu belum dapat gitu. Ya karena memang update gitu ya. Tapi saya bilang ya ke teman-teman juga nanti untuk kalau ada update baru ya silakan bisa nonton video saya. Kalau butuh materi ya saya akan enroll juga nanti ya atau saya kirim lah gitu. Ya karena itu kan hak teman-teman ya untuk dapetin dapetin modul juga kayak gitu. Cuman kan ya namanya aplikasi ya yang awalnya belajar C3 tiba-tiba udah C4 ya gitulah ya Pak. Laravel kayaknya sudah 11 Pak juga. Udah 11 malah ya Allah udah 11 padahal saya bikin modul Laravel 9 ya. Itu 11 itu Kemarin usahakan yang update 10 ternyata baru beberapa bulan 11 sudah Pak. 11. Nah itu ya bikin kos-kosan gitu. Gitu. Tapi tetap kalau ada update ya seperti tadi data science masih saya sharing juga ya. Silakan teman-teman bisa di-download modulnya gitu ya. Silakan dipakai dikembangkan. Seperti saya kemarin nge-share juga aplikasi inventaris ya untuk barang. Itu saya share juga ke grup juga ya, ke grup angkatan 3 juga. Itu silakan mau dipakai juga boleh ya. Walaupun itu agak terlambat juga ya harusnya dulu. Tapi silakan dikembangkan ya. Kemarin saya nge-share sama Mas Ian ya. Mas Ian tuh curhat-curhat pengen merubah sistem rumah sakit ya. Maksudnya itu adalah sistem absensi gitu. Wah, Oh, saya kira kita sistem ini Pak, ekosistem enggak aplikasi enggak. rumah sakit. Kalau besar itu agak sulit ya. Baru saya lihat aplikasi rumah sakit itu saya sudah pusing. Karena Baru baca satu ilmunya. modul aja pusing Pak. Ilmunya terus. Oh gitu ya. Sistem absensi. Tapi saya bilang gini, Mas Ian, kamu harus siap akan jadi musuh banyak orang ya. Karena banyak orang yang awalnya absensi manual ya, berubah ke sistem itu akan banyak protes pastinya. Dari jam kelihatan gitu. Terus mau bolos kelihatan. Nah, itu ya Mas Ian siap-siap aja gitu dia bilang gitu. Tapi kalau yang absen gitu bukannya di fitur cek log Pak sudah ada ya? Saya belum tahu ya kalau itu ya udah Karena ada kalau di kantor opsinya. saya misalnya kita cek Mhm. log, itu kan sudah teridentifikasi nama kita. Hmm, Nah, biasanya tiap akhir bulan itu mhm, direkapitulasi dalam bentuk format CSV atau Excel. Saya kurang paham karena ada bagian bagian mhm, kepegawaian. Itu terdeteksi tuh jam kedatangan, jam mhm. kepulangan, kemudian range apa jumlah jam kehadiran selama periode tertentu. Itu ada. Oke oke. Kalau kata Mas Ian kemarin, apapun yang udah dicoba ya, entah itu pakai fingerprint, entah pakai apa, itu pasti rusak ya. Fingerprint baru berapa minggu itu kok rusak gitu, kan aneh gitu. Ya. Nah, kembali lagi ke manual lagi ya, beli alat lagi manual lagi ya. Memang, eee, mungkin opsi Atau terbaiknya ada yang anu Pak sabotase. bisa jadi gitu kan. Terus saya jawab, ya mungkin bener nih kata Mas Ian ya, opsi yang terbaik adalah absen itu ya, karena nggak mungkin orang-orang tua ya, yang biasanya kan yang susah untuk berubah kan yang agak berumur ya, eee, mana mungkin mereka memetik HP-nya gitu, nggak mungkin gitu ya, atau menghack gitu, nggak mungkin gitu. Itu Mas Ian, jadi memang opsi yang terbaik memang bikin
website untuk ini ya, untuk absensi ya. Jadi data pegawai sama data absen digabung, nanti direkap-rekap begitu bisa lah. Gitu sih kemarin yang di-sharing sama Mas Ian juga. Tuh. Oke, wah pas nih jam 9. Gimana Pak Soda, ada lagi yang mau disampaikan lagi? Mau ditanyakan, sharing, boleh. Ini saya slip laptopnya, pas banget. Oke. Oh ya, contoh kasus dulu Pak ya, contoh kasus Hmm, saja. Misal untuk aplikasi OJS. OJS nih ya. Ini OJS. masternya Mas Hendri nih, OJS. Ini Oke, kan saya ada database-nya tuh Pak, ada database-nya. OJS database. Oke. Nah, sebenarnya di akreditasi OJS untuk jurnal online itu kan salah satu harus menampilkan statistik kunjungan dan statistik berkaitan dengan misalnya download dokumen, apa Oh, membaca dokumen. pantesan di jurnal itu ada download berapa, kunjungan berapa ya? Ya, Oh, itu ada pantes. nilainya Pak. Ternyata itu ya. Oh, baru Ya. tahu saya. Oke, 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 oke. Nah, Oke. jadi makanya di sebelah sisi kanan biasa tuh untuk Hmm. OJS yang biasa diadopsi di Indonesia ada statistik di situ Pak, Ya. kunjungan website. Oke, Nah, itu ada pantesan. hitungan akreditasinya. Oh. Nah, itu kan kita pakai pihak ketiga. Oh, itu Jadi kita memberikan akses ke pihak ketiga untuk membaca jumlah kunjungan di website kita. Itu karena OJS tidak menyiapkan sistem pembacaan seperti itu. oh gitu ya. Nah, kira-kira bisa tidak misalnya tadi Python membaca, makanya tadi saya tanya SQL karena data utamanya itu Hmm. ada di SQL tadi. Kalau Python di membaca kunjungan ya, ya dan apa tadi, data download ya? termasuk termasuk membaca isi data di dalam database OJS. Intinya Dalam kan database OJS, oke. semua aktivitas di dalam OJS itu sudah terdata di dalam sistem, termasuk user, role, dan segala macamnya, termasuk dokumen yang dipublish. Nah, fitur yang ada di OJS itu hanya terbatas, Pak. Salah satu yang Hmm. sering dipakai itu tadi jumlah upload, jumlah download sama jumlah view. Nah, Pihak ketiga. Oke. Oke, ini sementara saya note dulu ya, Pak, ya. Saya coba, sampaikan dulu ke teman-teman yang ahli di OJS ya, gimana. Ini saya kalau saya lihat OJS Cybermo itu hmm, pakai pihak ketiga juga, Pak. Counter ini. Jur, coba lihat ya. jurnal Nah, sebuah. ini udah saya sharing juga nih ke Mas Hendri ya. Jadi kita tuh adminnya itu Mas Hendri ya. Jadi udah, pakar Python, pakar OJS. Pas banget nih ya, bertanya Python tentang OJS ke Mas Hendri. Oke, sebentar nih saya note dulu. Ini contoh di Cybermo Hmm? flag counter, pakai flag counter Oh untuk iya pakai menghitung itu. visitor. Saya tuh pernah pernah dengar gitu, cuman lupa namanya gitu. Ya, ini saya buka. Oke. Nah, kemudian kalau saya lihat di Cybermo untuk data acceptance rate dan decision time itu kan ada data Pak statistik mengenai keputusan reviewer terkait Hmm. artikel yang masuk yang terbit. Nah, Hmm. itu saya lihat masih menggunakan picture, bukan data real time. Nah, ini yang saya Untuk maksud apakah kita bisa modifikasi beberapa coding baik menggunakan Python atau PHP mengekstrak data alur aktivitas di database Python. Python. eh Database OJS CS untuk ya, bisa ditampilkan di laman website. website ya. Apakah bisa Ya. mengekstrak alur ya, alur database OJS atau PHP.
Oke. Kemarin saya kan baca-baca nih termasuk statistik yang ditampilkan. Saya penasaran ini real dinamis atau tampilan gambar. Ternyata tampilan gambar. Soalnya kalau tampilan gambar kan itu tidak apa istilahnya bisa dimanipulasi. Kalau gambar, Kalau gambar, ya, kalau dinamis berdasarkan database ya tidak bisa karena ada log activity-nya di dalam sistem. Oh, gitu ya. Oh, ini dijawab sama Mas Hendri ya. Katanya Mas Hendri kita itu pakai anu Mas, pakai view counter. Nah, itu Ya, plugin flag bawaan. counter. Iya, plugin bawaan dari OJS itu, Pak. Iya, tapi maksudnya ini nih visitor. Itu maksudnya tadi yang anu Pak, yang jumlah yang tadi saya bilang fitur dari OJS itu untuk melihat download sama view plugin dari OJS. Tapi yang saya tanya ini kan banyak data-data tuh, data-data statistik. Hmm. Oh, ini data statistik dari jurnalnya Dat- begitu ya? database kan banyak aktivitas Oh, frekuensi. OJS sendiri di sini kita tidak pakai Python, Pak, ya. Ternyata OJS itu pakai JS, pakai Ya, JavaScript. uh, Ya, jadi berkaitan dengan Python mungkin tidak bisa ya karena kita pakai JS ternyata. tapi dari JS itu bisa seperti itu Pak menampilkan. JS JS Harusnya bisa. sih bisa kan, Harusnya karena bisa plugin ya. aja bisa menampilkan Heeh. sebagian database. JS bisa. Ini perlu dieksplor lagi berarti ya. Menarik ya JS. JS. Pak Suhada, apakah sudah pernah bertemu dengan tutor Mas Hendri? Saya ini Pak semenjak pusing istilahnya. Boleh pusing. Semenjak ini penelitian ini kan pasien harus selalu dimonitor. Itu saya jarang ini Pak ikut. Paling ya ini tutor-tutor yang berkaitan dengan target saya selesai kuliah Dengan tuh harus terkait bisa ini ya. minimal data science, ngolah data sama ini aplikasi. Aplikasi. Oh ya ya ya. Mungkin mungkin gini Pak, mungkin lebih enak mungkin di pertemuan lusa kelas saya penggantinya sama Mas Hendri ya. Mungkin akan lebih enak diskus nanti sama Mas Hendri gimana? Gitu aja. Mas Pak Hendri ya, Pak Hendri yang ngelola OJS juga ya. Iya, heeh, heeh. Nanti mungkin akan Ya lebih enak sama tuh sharing-sharingnya. Gitu aja ya. Saya ganti sama Mas Hendri, misalkan tanya tentang OJS, tanya-tanya tentang apa lagi ya? Berkaitan dengan Python ya, terutama ya tadi. Tuh. Oh ya, di kontak personnya juga untuk Juga support ada. ya. Heeh. Nah, Soalnya kebetulan saya sudah 3 tahun nih, 3 tahun ngelola OJS Pak. Jadi OJS malah ya? Ya Allah. Ini ya, Mas Hendri itu makanya saya dalam ambil S itu seminggu. awalnya gara-gara itu saya ngelola sistem. Oh, Mas Di Hendri ini cepet penjaminan banget. mutu kan sistem juga. Pembuatan sistemnya banyak. Sistem. Makanya saya butuh kemampuan aplikasi yang ngelola data banyak. Oke, oke, oke. Nanti kita lihat ya apakah Mas Hendri sibuk atau enggak. Kalau sibuk ya mungkin di Zoom ke terakhir ya, Zoom ke-6 mungkin ya, sebelum tutor nanti sama Mas Hendri. Mungkin cocok banget nih tentang OJS. Gitu. Ya, ya anggap aja kuliah tamu deh, anggap aja. Oke. Mungkin cukup dulu ya, Pak Syuhada ya. Ini saya izin pulang dulu. Sip, sip Pak. Saya di rumah Saya jadi aman. saya terjebak di sini sendirian ya. Wah, sekarang kan Sibermu itu kampusnya baru, Pak, ya. Mungkin Wah, sering sebentar ya, kampusnya baru. Makanya background saya baru ya ini. makanya saya bilang, waduh ini kayaknya baru semua nih. Baru, Laptop pun baru. Jadi kampusnya baru, benar-benar fresh ya. Jadi saking luas ya bukan Sudah saking milik luas tapi Sibermo Pak atau sudah. sudah milik Sibermo? Jadi Alhamdulillah. gara-gara
makin lebar ya. Jadi ya kalau saya sendirian ya dulu sepi gitu. Gitu sekarang ya. Iya, oke. Terima kasih ya Pak Suwada atas Terima kasih sharing-sharing Pak. pertanyaannya. Nanti kita ketemu lagi di minggu lusa membahas kelanjutannya ya. Nanti tentang duplicate data, missing data dan kawan-kawan ya gimana cara olahnya kayak gitu. Oke, terima kasih. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih sampai malam. Sampai malam. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Izin lift Pak. Terima kasih.